Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prayoga dengan NPM 2241120 dari kelas Manajemen 22C, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mengetahui dan memahami jenis dan tahap-tahap wawancara. Pengenalan kepada jenis wawancara, tujuan, serta langkah-langkah persiapan dan tips dalam sebuah wawancara. Pertama-tama, apa itu wawancara? Wawancara adalah proses komunikasi langsung antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak bertanya dan pihak lainnya memberikan jawaban. Ini seringkali merupakan metode pengumpulan informasi yang digunakan dalam berbagai jenis konteks, seperti jurnalistik, penelitian, seleksi pekerjaan, dan banyak lagi. Wawancara adalah tanya jawab memperoleh data untuk keperluan tertentu. Dalam wawancara, pewawancara memberikan sejumlah pertanyaan kepada orang yang diwawancarai atau dikenal dengan istilah narasumber. Lalu, mengapa wawancara penting dalam proses seleksi? Jawabannya ada tiga. Yang pertama yaitu penilaian komprehensif, yang kedua interaksi langsung, yang ketiga yaitu mengukur kemampuan bersosialisasi. Yang pertama, penilaian komprehensif. Wawancara memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif terhadap kemampuan, sikap, dan kepribadian calon karyawan. Lalu interaksi langsung itu penting karena dengan wawancara, perekrut dapat berinteraksi langsung dengan calon karyawan dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang mereka. Lalu yang ketiga ada mengukur kemampuan bersosialisasi. Wawancara juga membantu dalam mengukur kemampuan seseorang dalam bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya ada jenis-jenis wawancara. Yang pertama, wawancara terstruktur. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur. Yang ketiga, wawancara semi-struktur. Apa itu wawancara terstruktur? Wawancara yang menggunakan pertanyaan terstruktur dan format yang jelas untuk mengumpulkan informasi yang konsisten. Lalu, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang lebih bebas dan fleksibel, di mana perekrut mengajukan pertanyaan secara spontan untuk menggali informasi lebih mendalam. Dan yang terakhir, wawancara semi-terstruktur. Wawancara yang menggunakan kombinasi pertanyaan terstruktur dan tidak terstruktur, memberikan kebebasan kepada perekrut untuk mengeksplorasi topik-topik yang relevan. Sebelum lanjut ke tahap-tahap wawancara, kita harus mengenali dulu fungsi dari wawancara itu sendiri. Fungsi dari wawancara adalah guna mendapat informasi maupun data secara akurat, mendalam, objektif, sekaligus menjadi pelengkap informasi awal pewawancara. Selain itu, wawancara juga memungkinkan munculnya perspektif baru dari topik yang diangkat. Oke, lanjut tahap-tahap wawancara. Di sini ada 4 tahap-tahap wawancara. Yang pertama pengenalan, yang kedua pertanyaan, yang ketiga pembuktian, dan yang keempat penutup. Pengenalan itu sendiri adalah menyapa dan memperkenalkan diri, serta menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka. Lalu yang kedua pertanyaan, yaitu mengajukan pertanyaan yang relevan untuk menggali informasi tentang calon karyawan. Lalu ada pembuktian, yaitu mendapatkan bukti atau contoh konkret dari pengalaman dan kualifikasi calon karyawan. Dan yang terakhir ada tahap
kata penutup. Mengakhiri wawancara dengan memberikan calon karyawan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan membahas informasi selanjutnya. Selanjutnya ada tips sukses dalam wawancara. Tips sukses dalam wawancara adalah persiapkan diri dengan baik, mintalah informasi sebanyak mungkin tentang perusahaan, latih diri agar dapat menjawab pertanyaan dengan jelas dan tegas, tunjukkan ketertarikan dan semangat, jadilah diri sendiri dan berikan kesan positif, bersiaplah dengan pertanyaan yang mungkin diajukan, jawablah pertanyaan dengan jujur dan terbuka, perhatikan bahasa tubuh dan tatap muka, dan yang terakhir, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Lalu, menyimpulkan wawancara. Di sini kita baru bisa menyimpulkan wawancara setelah melalui 3 tahap ini. Yang pertama, menganalisis hasil dari wawancara. Yang kedua, pemberian umpan balik. Dan yang ketiga, baru keputusan rekrutmen. Analisis wawancara adalah menganalisis jawaban calon karyawan dan menjelaskan keputusan rekrutmen berdasarkan hasil wawancara. Lalu yang kedua, pemberian umpan balik, yaitu memberikan umpan balik yang jelas dan konstruktif kepada karyawan yang telah diwawancarai. Dan yang terakhir, baru keputusan rekrutmen, yaitu mengambil keputusan akhir terkait perekrutan calon karyawan berdasarkan hasil wawancara dan kualifikasi lainnya. Mengembangkan keterampilan wawancara. Yang pertama ada melatih dirimu, dan yang kedua berkembang dalam mengobservasi, yang ketiga belajar dari pengalaman. Yang pertama melatih dirimu, yaitu latihan terus-menerus untuk meningkatkan keterampilan wawancaramu dan memperoleh pengalaman. Yang kedua berkembang dalam mengobservasi, meningkatkan kemampuan dalam mengobservasi bahasa tubuh dan sinyal nonverbal saat wawancara berlangsung. Lalu belajar dari pengalaman. Memperbaiki kesalahan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan berdasarkan pengalaman wawancara sebelumnya. Sebelum saya tutup, saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari wawancara. Kelebihan wawancara adalah termasuk instrumen atau teknik terbaik untuk mendapatkan data pribadi dan data tidak terbatas pada tingkat pendidikan atau pekerjaan tertentu. Lalu yang kedua, memungkinkan Anda untuk mendapat informasi dan data secara mendalam serta berkualitas. Yang ketiga, sebagai pewawancara, Anda dapat mengembangkan pertanyaan berdasarkan jawaban narasumber. Dan yang terakhir, kelebihan wawancara adalah mendapat informasi secara detail bahkan yang sering luput dari perhatian. Selanjutnya, kekurangan wawancara. Ada 3 kekurangan wawancara. Yang pertama yaitu untuk topik atau objek yang luas, dibutuhkan banyak narasumber. Semakin banyak narasumber, maka proses wawancara juga memerlukan lebih banyak waktu dan tenaga dalam pelaksanaannya. Yang kedua, kecakupan data dan keberhasilan wawancara tergantung pada peneliti dalam menggali informasi serta ketersediaan narasumber untuk menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Dan yang terakhir, kekurangan wawancara adalah terkadang cara interpretasi pewawancara bisa terpengaruhi oleh jawaban narasumber, sehingga cenderung itu tidak objektif. Dari penjelasan-penjelasan yang saya jelaskan di video ini, kita bisa tarik kesimpulan,
yaitu dari jenis dan tahap-tahap wawancara, menekankan pentingnya proses yang terstruktur dan terorganisir melalui penggunaan jenis wawancara yang sesuai dan langkah-langkah yang tepat dalam proses wawancara. Perusahaan dapat mengidentifikasi calon sesuai dengan kebutuhan posisi yang ditawarkan. Disiplin dalam penilaian dan evaluasi kandidat berdasarkan kriteria yang relevan juga sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat. Dalam memilih karyawan yang tepat, menyusul wawancara, tidak tindak lanjut yang baik, penting untuk memberikan informasi kepada kandidat dan melanjutkan proses seleksi dengan transparan. Dengan pemahaman yang baik tentang jenis-jenis wawancara dan tahap-tahap beserta tips sukses untuk berhasil, kamu siap untuk menghadapi tantangan dalam proses seleksi wawancara. Teruslah belajar dan berkembang untuk meningkatkan kompetensimu. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.